Ya, bismillah, Ki. Gimana? Bismillah. Kadangkala keyakinan kita yang tidak kuat membelakangi logika kita. Kalah sama Kita logika. paksakan logika kita karena hanya itu yang kita punya. Allah. Hanya logika. Padahal asumsi dan prasangka itu hanya ada milik Allah. Allah. Atau ada siapalah ya, ustadz-ustadz yang mendukung, menjilat dengan rezim ini. Loh, antum di mana, Ustadz? Antum, ana mau ke Jakarta. Oh, berarti kita satu pesawat. Iya, saya lebih baik cancel, cari pesawat lain. Kenapa begitu? Karena saya takut terjadi fitnah. Kartu yang terakhir namanya kartu sembako murah. Ini yang senang ibu-ibu, ini ibu-ibu mana ibu-ibu? Dengan kartu ini, dengan kartu sembako murah, nanti pemegang kartu ini akan diberikan diskon besar waktu belanja beras, minyak, gula. Sampai ada yang pingsan ngantri minyak, parah bener. Ini gimana ini udah ada pingsan? Iya loh. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, masya Allah. Barakallah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini tanggal piro, Cak? Tanggal 23. 23 Februari 2022. Hari apa, Cak? Hari Rabu. Hari Rabu. 23 Februari 2022. Semoga konten ini manfaat ya. Jadi sekarang ini kalau Anda mau ngurus SIM, kalau mau beli tanah, kalau mau ngurus apa Cak, SKCK apa? Surat kelakuan apa itu? Ya kurang lebih begitu ya. Pokoknya Anda mau ngurus hal-hal yang bersifat fundamental, yang bersifat primer, itu Anda wajib punya kartu BPJS. Ini sebenarnya sudah lama isu ini, tapi mungkin sekarang ini baru diterapkan. Saya tidak tahu apa ini bagian satu paket dengan Omnibus Law itu, saya kurang paham. Tapi intinya, Gus, piye Gus? Nah, semua sudah ngomong, ya, semua sudah viral. Nah, aku sebagai rakyat, sebagai oposisi, ya, sebagai orang yang beda pemikiran, rasanya juga nggak enak makan, nggak enak tidur kalau nggak ikut ngomong. Ya, tapi insya Allah sekali lagi omongan ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Jadi inilah cermin, inilah bentuk, inilah gambaran sebuah rezim Dracula, ya, rezim Dracula, penghisap darah rakyat. Rakyat sudah nggak punya darah sebenarnya, tapi terus dihisap, ya, sampai air matanya dihisap, keringatnya dihisap, nanahnya dihisap, semua dihisap, ya. Ini gambaran betapa rezim ini nggak punya akal sehat. Rezim ini sudah dicabut keberkahannya. Rezim ini panas duit, nggak ada berkahnya sama sekali. Yang ada menyusahkan, menyengsarakan rakyat. Saya sih bersyukur ya, saya insya Allah bisa lepas dengan semua itu. Ya, saya insya Allah bisa. Yang saya kasihan itu kalian-kalian para jongos, para taklid buta asobiah yang dulu milih. Bahkan yang sampai detik ini kalian masih bela, kapokmu kapan, rasakno. Kan gitu kan? Piye sekarang? Kamu mau ngurus tanah, mau bikin SIM, kamu harus punya BPJS, berarti kan wajib itu bayar, ya kan? Ya, intinya begitu. Jadi rezim ini panas duit. Ya, rezim ini sedang membangun paradigma, mindset bahwa gimana caranya menghasilkan uang. Nggak peduli haram, nggak peduli subhat, riba, nggak peduli itu ada rakyat yang jadi korban tuh nggak masalah. Pokoknya duit, 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 duit.
Atau mungkin gini ya, jangan ini kebijakan ini hanya untuk oposisi, mungkin buzzer enggak ya? Ya kalau Anda buzzer atau siapa yang ngurus BP, siapa yang ngurus SIM, ngurus surat-surat yang lain, jual beli tanah, maka Anda wajib punya BPJS kecuali dulu yang nyoblos 01 maka enggak. Mungkin gitu mungkin ya. Iya dah. Atau mungkin Anda dulu yang nyoblos itu mungkin yang sampai sekarang Anda masih membela-bela mengagung-agungkan rezim ini, Anda enggak ngantri minyak. Mungkin ya. Hidupmu tuh lo masih susah, minyak masih ngantri, BPJS saja kamu nggak sanggup bayar. Tapi kamu masih membela, kamu masih taklid buta. Wes, biar nggak kemana-mana. Jadi intinya, gimana itu Gus? Ya inilah bentuk cerminan ya sebuah rezim yang sama sekali jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah Rasul, jauh dari keberkahan, jauh dari maunah Allah itu enggak ada. Rakyatnya susah. Apa korelasinya? Apa hubungannya beli tanah harus punya BPJS itu? Enggak nyambung. Kalau bahasanya Rocky Gerung itu otak kutub utara sama otak kutub selatan itu ada kongslet. Enggak nyambung. Ya Allah, satu blunder pindah ke blunder yang lain. Satu kebodohan pindah ke kebodohan yang lain. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Satu kedoliman ditutupi dengan kedoliman yang lain. Ya Allah, saya oposisi dan saya akan istiqomah di sini apapun yang terjadi. Kalau ada ustadz sebelum masuk penjara garang, ya macan, wah hebat gitu kan. Begitu masuk penjara keluar jadi curut, ya, keluar jadi kecoa, terserah. Mau alasan cari aman, kata buzzer, alhamdulillah Ustadz tobat. Itu kan hanya paradigma, kata buzzer tobat, kata saya masuk angin, kata saya mencret, kata saya enggak istiqomah. Selamat. Berarti hanya segitu harga dirimu, hanya segitu mentalmu. Ini ngelantur kemana-mana ini. Loh, bagi saya gini loh teman ya, gini. Umpama ini, Blokosuto ya, boleh Blokosuto. Umpama ini, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Yahya Waloni, atau siapalah ya. Terus kemudian siapa, Tuan Guru Bajang misalkan, Gus Miftah, siapa mana, sebutan. Bukan berarti saya baik dia, bukan berarti saya baik dia jelek, enggak. Ini nilai diri, ini postur. Gitu ya, ini kedaulatan gitu loh. Kalau saya foto sama mereka, duduk semobil sama mereka, duduk makan bareng sama mereka, karena ini zamannya fitnah, saya hindari, dibayar pun saya nggak mau. Gus, foto sama saya, Gus collab sama dia, Gus duduk semobil sama dia, dibayar pun saya nggak mau. Jadi gini loh, ini zaman fitnah. Ya makanya karena ini zaman fitnah, hindari sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, gitu loh. Nah, saya oposisi dari segala macam-macam dimensinya rezim ini bagi saya udah haram jadah gitu kan. Nah, siapapun dukung rezim ini, cari foto saya sama Yusuf Mansur, kamu nggak akan temui. Walaupun qadarullah misalkan saya ketemu dengan dia, dengan beliau, di mobil, di pesawat, bahkan satu kursi pun, naudzubillah min dzalik, haram hukumnya saya foto, gitu loh. Bahkan kalau seandainya umpama, ini umpama, ini supaya Anda punya gambaran. Saya mau naik pesawat nih, mau ke Jakarta, tiba-tiba kok ada, misalkan ada Yusuf Mansur, ya,
atau ada siapalah ya, ustadz-ustadz yang mendukung menjilat dengan rezim ini. Loh, antum di mana Ustadz? Antum, ana mau ke Jakarta. Oh, berarti kita satu pesawat. Iya, saya lebih baik cancel, cari pesawat lain. Kenapa begitu? Karena saya takut terjadi fitnah. Bukan berarti ini soal kamu sok suci. Bukan, ini nilai diri, ini postur. Ini prinsip. Ya kecuali ya begitulah kurang lebih. Jadi kalau Ustaz Yahya Waloni memang kemarin saya lihat videonya sudah semobil sama Yusuf Mansur. Ya nggak apa-apa. Kan dulu Ustaz Yahya Waloni terkenal mengkritik penguasa. Nah Yusuf Mansur menjilat penguasa. Nah sekarang semobil. Itu kan sudah batal, itu prinsip bagi saya kan begitu. Nah kembangkan siapapun. Nah, jadi bagi Gus gimana BPJS? Itu cermin daripada rezim yang panas duit. Itu, makanya apa-apa harus duit. Walaupun rakyat menjerit gak ngurus, yang penting duit. Gak masuk akal. Gus gimana? Gak masuk akal. Gus gimana? Ya udahlah, inilah bentuk kezoliman. Nikmati aja lah. Kamu yang masih jadi jongos, kalau kamu masih taklid buta, monggo. Mungkin kamu minyak gratis, di saat rakyat susah minyak, mungkin kamu nggak susah. Di saat rakyat bingung macam-macam, kamu enggak, ya monggo terserah. Yang saya khawatir, yang aku kasihan, kamu itu hidupmu susah. Ya kan, cari minyak juga susah. Ya kan, ternyata kamu masih menjilat gitu, otak akal sehatmu itu hilang gitu loh. Nggak bisa bedakan mana hak, mana batil. Ini lagi, Menteri Agama ini, sekarang ngurusi toa, ngurusi pengeras. Ya, Hindu. Ya Allah. Ini ada tulisan bagus, tak baca sebagai penutup. Oke, sebelum saya baca, saya clearkan ya. Bukan berarti ini makar, bukan. Saya Gus Nur makar. Nggak ada. Gus Nur kudeta, nggak ada. Gus Nur anti NKRI, nggak ada. Ini hanya beda pemikiran. Dan beda pemikiran itu boleh. Toh aku juga nggak nganggur di sini. Ya, aku juga membantu, ikut andil, memakmurkan, mensejahterakan, bahkan menolong, mengentas kesulitan rakyat sesuai dengan kapasitas dan kemampuanku. Nggak nganggur aku ini. Hartaku, waktuku, pikiranku, tenagaku, itu sebagian aku curahkan untuk rakyat, untuk NKRI, seluruh Nusantara. Piring kuplu Wis ya, ini ada tulisan bagus. Jadi memang begini nih, nggak tahu nih. Kemarin wayang, besok apa lagi? Nggak ada hubungannya tanda-tanda rakyat makmur, rakyat sejahtera itu nggak ada. Rezimnya dolim, ustadznya udah jadi penjilat, pejuang-pejuang banyak masuk angin. Paham? Saya ingin menegaskan ya bahwa nilai diri itu penting, postur diri itu penting. Saya suruh foto sama Luhut bin Sarpanjaitan, Erick Thohir, rezim lah. Terus kemudian foto sama Ustadz Yusuf Mansur, apalagi sekarang sama Ustadz Yahya Waloni, siapa itulah yang masuk angin itu. Nggak bakalan, bukan berarti saya ulang, bukan berarti aku suci, aku bener, bukan. Orang itu kan punya standar, punya prinsip. Ya udah, ini prinsipku, salah bener tak pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wis, tak tutup ya. Ini hanya sekedar konten ngalor ngidul aja lah, tapi mudah-mudahan Anda bisa ambil petik, Anda ambillah mana yang bisa diambil. Jadi orang itu punya prinsip. Ya, jadi orang itu punya prinsip. Punya kekokohan jiwa. Nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa nggak punya duit, punya harga diri tapi gitu loh. Punya prinsip. Jangan keluar penjara terus lembek, jangan.
Jangankan keluar penjara, belum masuk penjara aja udah lembek. Baru cuma dilaporkan polisi aja sudah loyo, sudah impoten akalmu, lemah syahwat girohmu. Udah mati. Kobaran api perjuangan giroh dalam dadamu udah mati. Padahal baru dilaporkan, belum dipenjara. Hanya segitu. Makanya jangan sering-sering masuk TV. Jangan sering-sering joget-joget di TV. Makanya jangan terlalu dalam masuk dunia infotainment, entertainment tuh jangan. Ini kalau kebanyakan masuk TV. Masuk TV aja bangga. Wes, tak tutup ini. Musibah umat Islam. By M. Rizal Fadilah. Pak BPJS selesai ya. Selesai ya. Jadi nggak masuk akal. Nggak ada hubungannya. Beli tanah sama BPJS itu nggak ada hubungannya. Intinya rezim ini panas duit. Udah titik. Musibah umat Islam by Muhammad Rizal Fadilah. Keberadaan Menteri Agama beragama Islam seperti Yakut Khalil Qaumas rasanya belum dirasakan manfaatnya bagi umat Islam, kecuali hanya bagi golongannya sendiri. Bukannya membahagiakan, justru yang terjadi adalah membuat pusing dan sempit dada umat Islam. Keberadaannya seperti menjadi musibah. Ruwet sejak tekadnya untuk mengonfirmasi Syiah dan Ahmadiyah. Kurikulum deradikalisasi atau moderasi beragama selamat Nyurus 178 EB Kemenak hanya untuk NU. Jabatan Menteri Agama ini hadiah untuk NU. Nah, yang dulu itulah ya. Blunder. Doa semua agama, larangan kenceleng, hingga terakhir aturan soal pengeras suara di masjid. Sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan umat Islam kini dimasalahkan dan diatur dengan ketat. Menteri Agama Yakut membuat umat kalang kabut. Ironis bahwa pengaturan pengeras suara masjid harus dibuat oleh seorang menteri melalui surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Rasanya kurang kerjaan. Lagi pula jika dilanggar apa sanksinya? Tentu tidak ada. Apalagi terhadap bentuk surat edaran menjadi pertanyaan sejauh mana kekuatan hukumnya. Surat edaran tersebut ditujukan kepada MUI, DMI, Ormas Islam, dan lainnya, di mana organisasi tersebut tidak memiliki hubungan struktural dengan Kemenak. Edaran yang bersifat himbauan dinilai tak berguna dan dapat diabaikan. Aturan atau kebijakan Menteri Agama harus berbasis hukum dan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Surat edaran adalah ketentuan internal yang hanya berlaku di lingkungan sendiri. Mungkin untuk masjid-masjid NU, Nahdliyin itu mungkin silahkan, pasti taat ya, yang taklid-taklid buta itu. Boleh ya. Mana tadi? Tidak mengikat secara umum dan luas. Surat edaran bukan peraturan undang-undang karena tidak berisi norma tingkah laku, larangan, perintah izin, dan pembebasan. Sudah kontennya soal pengeras suara masjid, juga daya ikat hukumnya tidak ada. Surat edaran Menteri Agama ini adalah mengada-ngada. Menteri Agama yang kurang kerjaan mengurus toa. Memang musibah rakyat dan umat Islam dengan memiliki Menteri Agama seperti ini. Menteri yang justru dinilai tidak kompeten dalam bidang keagamaan. Aturan dan kebijakan yang dibuat selalu kusut dan semerawut, tak tambahi, plus absurd. Menurut Islam, jika mendapat musibah, maka kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, maka kembali ke Allah. Dengan sikap ini kita menempatkan diri sebagai orang yang kuat dan sabar. Soal lain adalah di samping memohon pahala atas kekuatan dan kesabaran dalam menerima musibah, juga memohon agar diberi ganti dengan yang lebih baik dari keadaan ini. Jadi, jika kita merasa keberadaan Menteri Agama atau menteri buruk lainnya sebagai musibah, maka kita berdoa kepada Allah menggantikannya. Semoga Allah menggantikan dengan menteri-menteri yang baik. Apalagi?
Setelah didahului dengan sikap sabar dan menerima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika yang kita anggap musibah bagi rakyat, bangsa dan umat Islam itu adalah pemimpin yang lebih tinggi kedudukannya, maka baik pula berdoa agar diberi kekuatan dan kesabaran kepada kita, sekaligus agar diberi dengan pemimpin yang lebih baik, diganti pemimpinnya oleh Allah dengan yang lebih baik, presiden yang lebih baik dengan kabinet yang lebih amanah dan berkhidmat kepada rakyat dan ummah, bukan khianat dan selalu menebar fitnah. Pemerhati politik dan kebangsaan, ini bagus ini, Bandung, 22 Februari 2022. Saya sering baca tulisannya beliau ini, keren. Udah ya? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ya menularkan giroh yang positif insya Allah. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu yang terakhir namanya kartu sembako murah. Ini yang senang ibu-ibu, ini ibu-ibu mana ibu-ibu? Dengan kartu ini, dengan kartu sembako murah, nanti pemegang kartu ini akan diberikan diskon besar waktu belanja beras, minyak, gula. Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Karena tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng akhirnya menimbulkan kerumunan yang tidak terkendali. Akibatnya, operasi pasar itu viral di media sosial dan mendapatkan kritikan pedas dari warganet. Bahkan di tengah kerumunan itu, ada ibu-ibu yang pingsan dan menghebohkan warga yang hadir. Sampai ada yang pingsan ngantri minyak, parah bener. SIM ini gimana ini? Ini udah ada pingsan. Iya loh. Sampai Kalau orang nggak sadar nggak perlu dikasih air minum. dia nggak sadar. Dikasih air minum dulu. Kalau Sampai ada yang pingsan ngantri minyak. Gila, mendingan akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. tema hari ini. Dan yang pasti bukan janji, karena pasti kalau Pak Jokowi bicara pasti terbukti gitu. Kartu yang terakhir namanya kartu sembako murah. Ini yang senang ibu-ibu, ini ibu-ibu mana ibu-ibu? Dengan kartu ini, dengan kartu sembako murah, nanti pemegang kartu ini akan diberikan diskon besar waktu belanja beras, minyak, gula. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikutin perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikutin perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di mesti kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya Pak? Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti nggak berkuasa lagi, boleh jangan aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Seram.